Halo kreator pemula, Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali lagi kita sharing-sharing tentang pengalaman nge-YouTube, khususnya buat teman-teman YouTuber pemula, karena saya sendiri masih pemula. Jadi di sini disclaimer, saya tidak akan mengajari, menggurui ataupun sok tahu, tapi hanya ingin berbagi pengalaman nge-YouTube karena saya punya beberapa channel YouTube, sehingga ingin sekali berbagi agar channel teman-teman YouTuber pemula itu cepat berkembangnya, tidak mengalami kendala-kendala yang saya alami dulu. Baik, oleh karena itu, di kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana sih strategi agar channel YouTube kita itu cepat maju dan juga cepat berkembang. Nah, berikut ini tema kita adalah 7 strategi agar channel YouTube cepat berkembang. Ini tentunya berdasarkan pengalaman dan analisa saya. Teman-teman yang udah pro, silahkan untuk berkomentar, untuk meluruskan, ataupun juga menyampaikan hal yang lebih benar. Kalau misalkan apa yang saya sampaikan itu adalah keliru. Baik, langsung saja teman-teman kreator pemula. Yang pertama adalah tentukan satu tema channel. Nah, ini penting. Saya juga dapat arahan ataupun juga tutorial dari channel YouTuber yang sudah besar. Dan saya praktekkan, ternyata memang ada dampak positifnya. Kalau misalkan kita, channel YouTube kita itu temanya satu jenis tema, teman-teman. Misalkan tema kita channelnya itu tentang memancing, ya maka bahaslah satu tema tentang memancing. Semua video-video kita berkaitan dengan memancing. Atau misalkan tema channel kita itu kita pengennya membahas tentang memasak atau tentang masakan, misalkan resep memasak atau misalkan mukbang dan lain sebagainya, maka seluruh kontennya lebih baik agar satu channel yaitu tentang memasak. Begitupun tema-tema selainnya, sesuaikan dengan selera teman-teman, sesuaikan dengan hobi, dengan bakat, dengan profesi, dengan pekerjaan yang teman-teman miliki. Jadi strategi yang paling pertama adalah tentukan satu tema channel. Usahakan channel YouTube kita itu satu tema, jangan sampai campur aduk. Nah, itu pengalaman saya teman-teman, ketika mempraktekkan satu channel temanya itu aja, maka channelnya cenderung lebih cepat berkembangnya ketimbang misalkan kita campur aduk. Misalkan hari ini membahas tentang mancing, besoknya membahas tentang kuliner, besoknya lagi kita ngevlog misalkan ke tempat wisata, kemudian besoknya lagi kita bikin cover musik, kemudian selanjutnya kita misalkan bikin video tentang review dan lain sebagainya. Alangkah lebih baiknya satu tema saja. Seluruh video kita kontennya satu tema. Jadi penting, yang pertama harus kita tentukan adalah tema channel kita. Itu teman-teman. Nah, yang kedua, lengkapi data pengaturan channel. Kedua ini juga perlu dan penting teman-teman, karena channel YouTube kita itu agar mudah terbaca oleh data algoritma YouTube, kita juga harus memaksimalkan data pengaturan channel kita. Diisi deskripsi tentang channelnya, diisi tag-nya, ya, dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu untuk bisa melengkapi ataupun juga mengisi seluruh data pengaturan channel, itu biasanya lebih mudahnya menggunakan laptop ataupun juga perangkat komputer yang lain. Bisa juga sih di HP ya menggunakan Chrome, tapi biasanya kalau di HP agak jelimet. Tapi itu tergantung selera dan perangkat yang teman-teman miliki. Nah, bagaimana sih data pengaturan channel itu biar kita isinya lengkap? Bagi teman-teman pemula yang belum paham, yang belum tahu, nanti kita praktek bareng ya. Kita gunakan laptop untuk mengisi seluruh data pengaturan channel. Sekarang yang ketiga, buat konten berkualitas. Nah, yang ketiga ini tentu sangat penting banget teman-teman. Kita harus bisa memaksimalkan kualitas konten kita. Isi konten kita, materi konten kita itu harus yang berkualitas. Nah, kualitas itu tentunya banyak unsurnya. Misalkan videonya atau kontennya bermanfaat, berguna bagi banyak orang, dicari oleh kebanyakan orang, atau misalkan kontennya menghibur, atau kontennya selalu memberikan motivasi, kontennya selalu memberikan hiburan, kontennya misalkan selalu memberikan informasi-informasi misalkan tentang ilmiah, teknologi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah kualitas konten YouTube kita. Itu yang ketiga teman-teman, dimaksimalkan. Sebisa mungkin kita berusaha bagaimana caranya agar konten yang kita sajikan itu memang konten yang berguna, bermanfaat, dibutuhkan oleh orang lain. Nah, sekarang yang keempat,
upload di jam ramai penonton. Ini juga penting teman-teman, karena biasanya kalau misalkan kita upload di jam-jam ramai penonton, nah itu potensi mendapatkan viewersnya jauh lebih cepat ketimbang misalkan kita uploadnya di jam-jam sepi penonton. Nah, jam yang paling ideal untuk upload video itu biasanya pada jam-jam pada waktu di mana orang kebanyakan sedang beristirahat. Misalkan contohnya pada saat siang hari, misalkan selepas zuhur, mana pada saat itu banyak juga orang-orang yang bekerja sedang istirahat. Biasanya orang sekarang kalau istirahat, mereka pasti buka gadget, nonton YouTube, dan lain sebagainya. Pergunakan waktu itu. Atau misalkan pada jam atau waktu-waktu orang pulang bekerja atau selesai bekerja. Misalkan pada sore hari, jam 4 sampai dengan menjelang maghrib, atau misalkan selepas maghrib ya, dari jam misalkan setengah 7 sampai menjelang orang-orang pada tidur biasanya. Kebanyakan orang tidur ya mungkin sekitar jam 9 atau jam 10-an. Nah, itu adalah waktu-waktu yang tepat untuk upload video. Nah, tentu akan berbeda hasilnya kalau misalkan kita uploadnya itu di jam 1 malam, jam 2, jam 3 malam, di mana kebanyakan pada saat itu orang-orang sedang tertidur. Nah, itu ya strategi keempatnya, upload di jam ramai penonton. Kemudian, strategi yang kelima adalah optimasi upload video. Jadi pada saat kita mengupload video, itu harus optimal. Semuanya harus kita isi. Usahakan semuanya harus kita isi, dimulai dari thumbnail, dari judul, deskripsi, kemudian hashtag, kemudian juga pengaturan-pengaturan yang lainnya. Nah, oleh karena itu saya biasanya seringnya upload video itu di laptop ya, karena mudah terlihat, kemudian juga semua datanya bisa terisi. Nah, itu adalah strategi optimasi upload video. Kemudian strategi yang keenam, pantau performa video. Ini juga penting teman-teman, kita harus bisa mengevaluasi data-data performa video kita. Biasanya sih kalau saya mengevaluasi atau misalkan memantau perkembangan atau performa video yang sudah saya upload itu sekitar 24 jam pasca upload video. Misalkan hari ini upload, besok pagi saya cek nih, saya evaluasi gimana nih perkembangannya, performanya gimana, banyak gak penontonnya. Kalau misalkan sedikit, berarti saya harus mengevaluasi video saya, apa yang kurang, apakah kontennya yang gak menarik, atau thumbnailnya, atau judulnya, dan lain sebagainya. Sehingga kedepannya saya bisa membuat konten yang mungkin bisa lebih baik daripada konten-konten sebelumnya. Jadi setiap video yang kita upload jangan biarkan begitu saja, harus kita pantau bagaimana perkembangannya. Itu yang keenam. Sekarang yang ketujuh, yaitu rutin upload video. Misalkan satu minggu ya setidaknya satu kali teman-teman. Kalau misalkan teman-teman punya banyak waktu, kemudian bisa bikin video lebih dari satu, itu lebih baik dan lebih bagus. Karena kalau bagi kita ya, bagi YouTuber pemula, tentu semakin banyak kita upload video, akan semakin banyak pengaruhnya, akan semakin banyak dampak positifnya. Misalkan jam tayangnya cepat bertambah, kemudian rasio klik tayangnya cepat bertambah, rata-rata durasi tontonnya pun terus meningkat, dan lain sebagainya. Jadi bagi kita pemula khususnya, dan saya juga masih terus berusaha untuk bisa rutin upload. Itulah tadi 7 strategi agar channel YouTube kita bisa berkembang dengan mudah dan cepat. Dan tentunya ini versi saya berdasarkan pengamatan dan pengalaman saya, yang bisa saja ada kekeliruan atau kesalahan. Atau misalkan ada yang kurang, gak cukup nih 7 strategi. Ya silahkan, tinggal teman-teman berkreasi, mengembangkan dan juga menganalisa channel YouTube teman-teman. Nanti pun akan menemukan jalannya sendiri. Itu saja sharing kita pada kesempatan video kali ini. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan bagi kita sesama YouTuber pemula. Apabila video ini ada gunanya, channel ini ada manfaatnya, mohon keikhlasan dari teman-teman kreator pemula untuk subscribe ke channel FCI. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.